Silakan. Ya, sebentar Pak. Sama mau memastikan Pak, ini dengan Bapak Dr. Ganif Juwadi, SST, MPD, MKes ya Pak? Apa itu? SST, SPD, SPD. MKes. Iya. Bapak Dr. Ganif Doktor. Juwadi, Doktor. Nggih. Oh ya, Bapak Nggih. Dr. Ganif Juwadi, SST, SPD, MKes gitu ya Pak? Iya, iya, Ya, iya, iya. sebagai Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dari Poltekkes Kemenkes Malang, Pak. Iya, iya, iya. Ya, baik. Kita mulai ya, Pak. Nggih, nggih. Terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Bapak Dr. Ganif Juwadi, SST, SPD, MKes. Beliau merupakan Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dari Poltekkes Kemenkes Malang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai maaf Pak. Halo, nggih, Mbak. Ya, halo. Maaf Pak, sebelumnya ini temanya kita ganti terkait dengan pelaksanaan perkuliahan ya Pak? Oh, gini Mbak. Kalau Gimana? temanya berkaitan dengan perkuliahan, itu harus di wadir satu. Oh, kalau Bapak tetap dengan ini ya Pak, strategi itu Ya, kalau kemarin? saya kaitannya dengan wadir 3 itu di bidang kerjasama, kemudian kemahasiswaan dan alumni. Oh, baik-baik. Berarti kemarin penerimaan mahasiswa baru ya Pak? Ya, kemarin kan penerimaan mahasiswa baru. Baik-baik. Berarti sekarang masih atau seperti apa Pak penerimaan mahasiswa barunya? Kalau penerimaan mahasiswa baru sudah selesai dan tanggal 28 Juli itu sudah mulai perkuliahan. Oh gitu. Terus Ya, gimana ya. nih Pak, kalau sudah selesai? Soalnya kan permintaannya memang sebelum tanggal itu ya Pak dulu. Cuma waktunya baru sempat hari ini. Kira-kira apa Pak nih Pak yang bisa digali lagi nih Pak? Ya, yang jelas bahwa Poltekkes Kemenkes Malang itu kan untuk penerimaan mahasiswa baru itu kan mendahului UTBK sebelum UTBK. Ya. Nah, kalau kita melihat dari segi jalurnya itu kan ada 3 jalur. Ada jalur mahasiswa prestasi, kemudian Simaru bersama dan mandiri. Yang mandirinya juga sudah selesai Pak? Sudah selesai, sudah selesai. Oh, baik kalau gitu berarti terkait mungkin jumlah mahasiswa yang diterima gitu kali ya Pak ya? Ya, kalau dilihat dari pendaftar dulu, jadi jumlah pendaftar mahasiswa baru itu dari 3 jalur itu sekitar 15.000. Oh, baik Pak. Nanti kita mulai Kemudian, dari awal ya Pak. Sebentar Pak. Kita mulai dari awal ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Bapak Dr. Ganif Juwadi, SST, SPD, MKes. Beliau merupakan Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dari Poltekkes Kemenkes Malang. Nah, kali ini kita mau tahu nih Pak, berapa nih Pak jumlah mahasiswa yang tahun ini di Poltekkes Kemenkes Malang. Tapi sebelumnya Pak, kita mau tahu dulu nih sejarah singkat dari Poltekkes Kemenkes Malang. Silakan Pak. Oke, Poltekkes Kemenkes Malang itu kalau dilihat dari sejarahnya itu gabungan dari akademi kesehatan. Akademi kesehatan apa saja? Akademi kesehatan itu mulai dari akademi gizi, kebidanan, keperawatan, kemudian ada jurusan baru. Di samping penggabungan 3 jurusan ini ada yang baru jurusannya, yaitu jurusan program medik dan informasi kesehatan. Termasuk ada penambahan dari prodi yang dulu miliknya pemerintah daerah, Akademi Keperawatan Trenggalek dan Akademi Keperawatan Ponorogo. Berarti Itu memang dari, gabungan ya Pak, gabungan ya, dari gabungan dari beberapa. akademi, Iya, berintegrasi menjadi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. ya berarti Nah, sekarang ada berapa sebetulnya prodi Pak? prodinya ada 23. Wah cukup banyak ya Pak. Ya, jadi 23 program studi itu dengan 4 jurusan, dengan berbagai jenjang atau level. Jadi kalau misalkan di keperawatan itu ada D3 keperawatan, ada D4 perawatan atau sarjana terapan dan profesi. Demikian pula untuk kebidanan. Kebidanan ada D3, sarjana terapan dan profesi kebidanan. Di gizi juga demikian ada D3, sarjana terapan dan profesi dietitian. Kalau di rekam medik itu ada prodi rekam medik dan informasi kesehatan D3, kemudian teknologi bandara D3, sarjana terapan promosi kesehatan,
sarjana terapan K3, analis farmasi makanan, nanti masuk di JKT, kemudian sama Askes atau asuransi kesehatan. Baik Pak, nah mungkin bisa diceritakan sedikit Pak keunggulan dari Poltekkes Kemenkes Malang ini seperti apa sih Pak? Nah, ada beberapa keunggulan, karena masing-masing program studi itu kan punya penciri. Saya mencontohkan misalkan, kalau Prodi Trenggalek misalkan, itu adalah unggulannya adalah perawatan stroke. Kalau misalkan di Ponorogo itu unggulannya adalah perawatan diabetes mellitus gitu ya. Contoh misalkan kalau misalkan di asuransi itu berarti kaitannya dengan klaim. Kalau misalkan di rekam medik itu coding. Kemudian kalau di K3 itu unggulannya adalah K3 Pasienkes dan K3 rumah sakit. Kalau di promosi kesehatan itu pemberdayaan masyarakat. Kalau misalkan di gizi itu berkaitan dengan klinik gizi masyarakat. Kemudian kalau di Malang ada yang kaitannya dengan perioperatif. Kalau di Blitar itu berkaitan dengan penanggulangan bencana. Sehingga masing-masing program studi itu punya unggulan atau penciri sendiri-sendiri. Nah, Pak, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru nih, Pak, kan sudah sudah berjalan ya, Pak, dan bahkan sekarang sudah melaksanakan perkuliahan. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, terkait dengan penerimaan mahasiswa barunya, Pak? Ya, penerimaan mahasiswa baru itu ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu kan pendaftaran melalui rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian yang kedua, penilaian itu terkait dengan prestasi, berarti dia harus punya keunggulan. Nah, ini nanti akan di scoring gitu ya. Misalkan dia juaranya juara nasional, kemudian juara regional, apakah juara lokal. Nah, kalau dia punya internasional berarti skornya 4 dan nanti akan dijumlahkan berdasarkan skor tadi. Itu kaitan dengan prestasi. Termasuk ini yang hafal untuk Al-Qur'an ya. Jadi ini juga kita terima itu hafal 5 juz. Nah, itu bagian dari mahasiswa yang prestasi. Bagaimana kalau dia tidak punya prestasi? Kalau dia tidak punya prestasi dengan dibandinginya yang punya prestasi, maka dia juga akan kalah karena itu akan disandingkan. Sehingga yang diambil memang mereka yang punya prestasi. Prestasi itu bisa prestasi olahraga, prestasi berkaitan dengan seni, berkaitan dengan termasuk kaitannya dengan kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua itu jalur seleksi bersama. Ya, seleksi bersama itu seluruh Indonesia. Jadi kalau yang di Malang bisa ngambil Jogja, bisa ngambil Kalimantan dengan 3 pilihan. Itu yang seleksi bersama. Jadi seluruh Indonesia dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Kalau PMDP itu dikelola oleh Poltekkes masing-masing. Demikian pula yang jalur mandiri juga dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Malang. Tetapi acuannya juga dari Kementerian Kesehatan. Baik Pak, menarik Pak tadi yang dari jalur prestasi ya Pak, ada yang hafiz Al-Quran gitu sampai 5 juz. Yeah. Nah itu ada berapa mahasiswa Pak yang melalui jalur prestasi seperti itu Pak? Kayaknya ya lumayan ya, sekitar 15 kira-kira. 15 cukup banyak orang ya Pak? cukup banyak, dan itu kita fasilitasi. Baik. Nah, yang jadi, hafal Al-Quran itu kebetulan pada saat ini kan ada lomba MTQ nasional di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Jakarta 2, kalau Poltekkes Jakarta 2. Kebetulan dari yang kita kirim hafiz ini, ada yang masuk ke final, ada 3 orang. Itu dari program studi keperawatan kita. Nah, itu bagian dari prestasi mahasiswa yang berprestasi yang kita fasilitasi sesuai dengan minat dan bakatnya pada saat ada kejuaraan nasional. Baik Pak, berarti untuk prestasi yang seperti ini tuh, jalur prestasi seperti ini dibuka sejak awal atau seperti apa Pak? Jalur prestasi itu di awal pendaftaran mahasiswa baru. Karena kita kepingin memang yang inputnya bagus, memang dia yang berprestasi. Dan itu akan nampak pada saat ada event-event lomba. Contoh misalkan, ada lomba di tingkat Kementerian Kesehatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia, di samping MTQ, kemarin ada untuk
pekan ilmiah nasional ya di lingkungan Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia, atau ada kegiatan Mawapres mahasiswa berprestasi. Nah, kalau di Poltekkes Kemenkes Malang itu memang kita siapkan pada saat agendanya mahasiswa berprestasi itu kita meminta masing-masing program studi itu untuk menyiapkan mahasiswa berprestasi. Nah, apa saja itu? Ada di bidang kewirausahaan, ada di bidang teknologi, ada di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga kita menjaring pada saat mahasiswa berprestasi itu, masing-masing prodi itu ada kompetisinya. Nah, kemarin itu dari seluruh peserta itu sangat luar biasa. Dari seluruh prodi itu ada sekitar 89. Nah, dari 89 ini nanti yang satu orang mewakili mahasiswa berprestasi, kemudian sisanya kita daftarkan untuk PIMNAS yang ada di Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia. Nah, kemarin dari yang kita kirim untuk mahasiswa berprestasi itu 1 orang, kemudian untuk PIMNAS itu ada 8 orang kalau nggak salah yang lolos. Dan itu dibiayai oleh institusi, sifatnya adalah bantuan. Masing-masing orang itu mendapatkan bantuan untuk pekan kreatif mahasiswa itu 4 juta. Nah, itu dibiayai oleh institusi. Tidak termasuk nanti terkait dengan kalau dia masuk final, ini kan masih babak semifinal. Masuk final, ya berarti kita harus memberikan pendampingan sampai dengan nanti kegiatan nasional. Pencanangan kegiatan nasional ini biasanya pada Hari Kesehatan Nasional, pada November biasanya. Hari Kesehatan Nasional biasanya, pemberian penghargaannya. Nah, Pak, memang pemilihan mahasiswa berprestasi ini juga ke depan akan dibimbing terus gitu ya Pak ya, untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada gitu ya Pak? Betul, karena kita memilih yang berprestasi itu harapannya kan kalau di institusi itu yang kita lihat itu bahwa institusi berhasil apa tidak itu kan bisa dilihat dari mahasiswanya. Jadi mahasiswa itu berprestasi apa tidak. Kemudian kaitannya dengan serapan lulusan, karena itu nanti terkait dengan akreditasi lembaga. Nah, bagaimana cara membangun citra institusi itu ya bisa melalui kegiatan kemahasiswaan tadi. Karena ada yang sifatnya adalah akademis dan sifatnya adalah non-akademis. Yang non-akademis itu masuk di ranahnya kegiatan kemahasiswaan di bawah wadah 3. Baik Pak, nah kalau tahun ini Pak, total mahasiswa berprestasi yang masuk ke Poltekkes Kemenkes Malang berapa, dan total keseluruhan mahasiswa yang diterima berapa Pak? Nah, kalau jumlah mahasiswa total itu yang pendaftar itu 15.000, pendaftar 15.000 dari semua sistem pendaftaran, dari 3 sistem pendaftaran. Dari 15.000 itu kuota kita itu sekitar 1.800. Kalau kuota itu 1.600 ya. Jadi target untuk pendapatan mahasiswa baru yang dibebankan kepada Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Malang itu 1.600. Tetapi kita menerima itu 1.800, tidak termasuk jalur profesi. Jadi profesi itu sekitar ada 350-an. Sehingga kalau di total berarti sekitar 2.000 lebih mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Malang. Kalau dihitung dari target pendapatan, maka melebihi dari target yang dibebankan oleh BLU pada Poltekkes Kemenkes Malang untuk mahasiswa baru. Nah, kalau jumlah mahasiswa berprestasinya saja berapa Pak yang diterima? Kalau mahasiswa berprestasi itu, kalau dilihat dari riwayat itu memang ada peningkatan. Saya kan jabat mulai tahun 2018. Itu tahun 2019 itu capaiannya bisa lebih dari 150% mahasiswa berprestasi. Ini kaitan dengan persentase. Ya, kalau yang terakhir ini saya belum merekap, tapi yang jelas dengan target waktu 1 tahun, ini bulan ke-6, itu sudah melebihi dari 50% untuk mahasiswa yang berprestasi. Baik tingkat internasional, nasional, kemudian regional, dan lokal. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan prestasi secara internasional itu ada 3.
Apa saja tuh Pak? Mahasiswa. Boleh dijelaskan mungkin Pak apa saja? Jadi satu ya kaitan dengan MTQ. Kemudian kaitannya dengan lomba internasional itu kaitannya dengan karya tulis ilmiah. Ya. Kemudian kaitan dengan mahasiswa berprestasi itu juga karya tulis ilmiah. Kemudian pekan ilmiah mahasiswa itu juga kaitan dengan karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu ada di bidang teknologi. Nah, itu ada mahasiswa kaitannya dengan teknologi itu ada di Program Medik dan Informasi Kesehatan. Kemudian ada yang kaitannya dengan kewirausahaan itu di gizi. Kemudian ada kaitannya dengan kesehatan kerja itu di Sarjana Terapan K3, kemudian juga ada dari Sarjana Terapan Keperawatan. Nah, ini yang sementara pada 6 bulan atau tribulan kedua. Ya, Baik, itu Pak. Mbak. Nah, yang MTQ itu MTQ internasional berarti Pak. Di mana Pak itu? Nah, kalau MTQ-nya ini tingkat nasional, itu di tingkat Poltekkes Kemenkes Malang. Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia. Oh, baik Pak. Ya, nah, cukup banyak berarti ya Pak mahasiswa berprestasi di Poltekkes Kemenkes Malang ini Pak. Ya, kalau menurut saya ya, kalau dari grafiknya ya memang naik gitu ya. Kemudian pada tahun ini memang agak menurun pada tahun 2001 dan 2022 karena kan masa pandemi, sehingga kegiatannya banyak yang daring gitu. Itu Mbak. Nah Pak, kalau untuk proses perkuliahan kali ini sudah mulai berjalan ya Pak? Ya. Ya. Mulai kapan tuh Pak perkuliahan berjalan? Perkuliahan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Malang itu mulai tanggal 25 Juli. Nah, 25 Juli itu ada yang daring, ada yang luring gitu. Blended learning ya. Berarti belum 100% offline gitu ya Pak, masih menerapkan blended learning ya Pak? Masih menggunakan 2 model pembelajaran tadi. Baik Pak. Pak terakhir Pak terkait dengan digitalisasi kampus nih Pak, tanggapan Bapak terkait digitalisasi kampus dan apa saja yang sudah diterapkan di Poltekkes Kemenkes Malang Pak? Yang jelas kalau di Poltekkes Kemenkes Malang itu semua proses administrasi, kemudian kaitan dengan pembelajaran itu juga semua sudah menggunakan e-learning ya. Termasuk kaitan dengan aplikasi, kita sudah menggunakan semua elektronik semua, sehingga berbasis pada aplikasi. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Ganif untuk pertemuan kali ini. Semoga perkuliahan bisa berjalan lancar ya Pak, dan makin banyak prestasi yang diraih oleh Poltekkes Kemenkes Malang ini Pak. Terima kasih Mbak. Nanti kalau kaitannya dengan akademik, ingin bincang-bincang, nanti saya kasih nomor kontak personnya. Baik Pak, boleh Pak, silakan. Gitu nggih. Oke. Terima kasih Mbak. Pak mau tanya, ini kalau untuk Bu Astuti itu sebagai direktur ya Pak? Oh bukan, Bu Astuti itu sebagai Kaprodi. Oh Kaprodi. Ketua program studi. Kalau direkturnya Pak Budi itu, Pak Budi Susatya. Oh iya Pak Budi Susatya, betul-betul. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Pak.